Larutan adalah campuran homogen yang terdiri dari dua zat atau lebih. Larutan sendiri terdiri dari zat terlarut dan juga pelarut. Zat terlarut adalah zat yang jumlahnya lebih sedikit, contohnya seperti gula, garam, dan asam cuka. Sedangkan pelarut adalah zat yang jumlahnya lebih banyak, contohnya air, alkohol, asam klorida, bensin, dan aseton. Dalam kehidupan sehari-hari, contoh dalam larutan adalah seperti teh, di mana air merupakan pelarut sedangkan teh dan gula merupakan zat terlarutnya. Yang selanjutnya ada sifat larutan. Yang pertama, larutan merupakan campuran yang homogen, artinya campuran yang memiliki sifat yang sama. Yang kedua, partikel yang berukuran kecil dan memiliki diameter kurang dari 1 nm. Yang ketiga, antara zat pelarut dan terlarut tidak bisa dibedakan. Yang keempat adalah komponen-komponen suatu campuran tidak bisa dipisahkan menggunakan filtrasi atau saringan. Jenis-jenis larutan. Berdasarkan tingkat kelarutannya, larutan itu dibagi menjadi 3, yaitu larutan tak jenuh, larutan jenuh, dan larutan lewat jenuh. Larutan jenuh adalah larutan yang masih dapat melarutkan zat terlarut pada suhu tertentu tanpa melalui proses pemanasan. Larutan jenuh adalah larutan yang pelarutnya tidak bisa lagi melarutkan zat terlarut kecuali harus dipanaskan. Dan larutan lewat jenuh adalah larutan yang pelarutnya sudah tidak mampu melarutkan meski sudah dilakukan pemanasan. Contoh larutan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh larutan tak jenuh ada air teh, kopi, dan jus buah. Contoh larutan jenuh ada larutan garam jenuh, yakni air masih bisa melarutkan asal dilakukan pemanasan. Dan contoh larutan lewat jenuh yaitu larutan garam lewat jenuh yang airnya tidak bisa lagi melarutkan meski dipanaskan saat ditambahkan zat pelarut garam. Berdasarkan konsentrasinya, larutan dibagi menjadi 2, yaitu larutan encer dan larutan pekat. Larutan encer adalah larutan yang komposisi zat terlarutnya lebih sedikit dibanding pelarutnya. Contohnya, faiz tonik, air mawar, dan air cuka. Sedangkan larutan pekat adalah larutan yang komposisi zat terlarutnya lebih banyak dibanding pelarutnya. Contohnya, larutan kopi hitam kental dan larutan madu. Nah, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis larutan yang selanjutnya, yaitu berdasarkan wujud pelarutnya. Nah, larutan berdasarkan wujud pelarutnya itu dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama ada larutan cair. Larutan cair sendiri merupakan larutan yang wujud pelarutnya itu berupa zat cair. Contoh dari larutan cair ini ada larutan gula dan larutan garam yang sering kita temui di kehidupan sehari-hari. Yang kedua, ada larutan padat. Berbeda dengan larutannya cair, kalau larutan padat ini, larutan yang wujud pelarutnya itu berupa padat. Contohnya ada emas 22 karat yang merupakan campuran antara homogen emas dan perak. Larutan yang ketiga yaitu larutan gas. Larutan gas ini merupakan larutan yang wujud pelarutnya berupa gas, yang pastinya udara di sekitar kita ini merupakan larutan yang berbentuk gas. Selanjutnya yaitu jenis larutan berdasarkan zat terlarutnya. Kalau yang tadi kan berdasarkan wujud pelarutnya, kalau yang ini berdasarkan zat terlarutnya. Itu dibagi lagi menjadi 2, yaitu larutan pekat dan juga larutan encer. Kalau larutan pekat itu larutan yang lebih banyak mengandung solo dibanding solvent, yang artinya larutan pekat ini jumlah zat terlarutnya dalam pelarutnya itu relatif tinggi dibandingkan jumlah pelarutnya. Jadi zat terlarutnya tinggi dibandingkan dengan pelarutnya. Contoh dari larutan pekat ini bisa kita jumpai dalam air laut, karena
larutan garam dengan konsentrasi garam itu tinggi. Jadi itu adalah contoh larutan pekat. Selanjutnya ada larutan encer. Larutan encer merupakan larutan yang memiliki konsentrasi zat terlarut yang rendah. Jadi berbeda dengan yang larutan pekat tadi. Kalau larutan encer ini jumlah zat terlarutnya itu relatif sedikit dibandingkan jumlah pelarutnya. Contoh dari larutan encer ini yaitu teh yang baru diseduh dengan sedikit gula terlarut di dalamnya. Itu bisa kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Itu merupakan contoh larutan encer. Nah, berdasarkan daya hantar listrik, ada dua larutan elektrolit dan non-elektrolit. Yang pertama, larutan elektrolit. Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan listrik. Contohnya, larutan NaCl dan larutan asam asetat. Yang kedua ada larutan non-elektrolit. Larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan listrik. Contohnya adalah larutan alkohol.